Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Bertemu kembali dengan Tadarus Pancasila yang kali ini akan haji buku karya Profesor Noto Nagoro, seorang pemikir Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru ya, yang sangat terkenal sekali karena beliau adalah seorang ilmuwan, terutama besar dalam ilmu hukum, yang secara konsisten banyak menulis dan berpidato tentang Pancasila. Nah, kali ini ada buku yang akan kita kaji, Tadarus Pancasila. Buku ini sebenarnya merupakan perwakilan dari beberapa buku beliau. Yang pertama adalah Pancasila Dasar Falsafah Negara. Ini adalah kumpulan dari pidato-pidato Noto Nagoro di era Orde Lama ya. Lalu yang kedua, Pancasila secara ilmiah populer, yang merupakan pidato dan tulisan beliau di era Orde Baru. Tema yang akan kita kaji dalam tadarus kali ini adalah pemikiran Noto Nagoro tentang bagaimana mendekati Pancasila secara ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan ilmiah terhadap ada dua konteks yang terdapat, konteks Orde Lama dan Orde Baru. Nah, pertama, kalau bicara tentang pendekatan ilmiah terhadap Pancasila di era Orde Lama, Profesor Noto Nagoro meletakkan dalam konteks perumusan status dari Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka ilmu hukum. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan ilmiah atau yang ilmiah di dalam studi Pancasila Noto Nagoro di era Orde Lama adalah pendekatan ilmu hukum yang berhasrat untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang permanen ya, yang tidak bisa diganti melalui prosedur hukum gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pendekatan ilmiah yang dilakukan oleh Noto Nagoro di era Orde Baru ya, mengacu kepada apa yang ia sebut sebagai perumusan sistem pengetahuan Pancasila yang bersifat objektif. Artinya yang ada di dalam diri Pancasila terlepas dari berbagai penafsiran terhadap Pancasila yang sifatnya beragam, majmuk, dan saling bertentangan. Nah, sekarang kita masuk di dalam buku pertama, teman-teman ya. Nah, Noto Nagoro ini merupakan tokoh yang memberikan promosi ya, yang melakukan promosi terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 19 September tahun 1951 di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta ya. Promosi untuk memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Bung Karno dalam bidang ilmu hukum. Kenapa? Karena menurut Noto Nagoro ya, Soekarno telah berjasa sebagai pencipta Pancasila. Nah, tetapi Pancasila yang mana yang diciptakan oleh Bung Karno ya, yakni Pancasila dalam dimensi materialnya, bukan dalam dimensi formalnya. Nah, artinya apa? Nah, ini Noto Nagoro lalu kemudian membedakan ya dimensi Pancasila. Yang pertama dimensi material, yakni dimensi yang olehnya disebut mengacu kepada pengertian dan asas Pancasila sebagai dasar negara yang tetap kayak gitu. Nah, sedangkan dimensi formalnya adalah redaksi Pancasila yang ada di setiap pembukaan Undang-Undang Dasar, baik pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun pembukaan Konstitusi RIS 1949 dan pembukaan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, jadi Noto Nagoro membedakan ya dua dimensi di dalam Pancasila. Dimensi formalnya sebagaimana termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, sedangkan materialnya itu mengacu kepada asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar negara. Nah, menurut Noto Nagoro, Soekarno adalah pencipta Pancasila dalam dimensi materialnya. Nah, sayangnya menurut saya Noto Nagoro lalu tidak memberikan penjelasan konseptual yang sangat memadai ya tentang apa yang dimaksud dengan asas dan pengertian yang tetap tentang dasar negara gitu ya. Nah, misalnya seandainya dia melakukan itu, maka
seperti yang sering saya sampaikan ya di berbagai forum, ya Notonegoro akan menjelaskan seperti ini ya. Dimensi material Pancasila adalah dimensi filosofis Pancasila, ya, yang mengacu kepada Pancasila sebagai filsafat dasar negara, ya, karena Soekarno pada 1 Juni mengusulkan Pancasila sebagai filosofis Grundslag, ya, sebagai filsafat dasar negara. Ya, tetapi kemudian Notonegoro tidak menjelaskan seperti itu, gitu ya, karena kemudian dia hanya sebatas menjelaskan dimensi material Pancasila adalah asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar negara. Nah, kalau dia menjelaskan misalnya Pancasila dimensi material itu artinya filsafat Pancasila, maka tidak akan ada perbedaan antara gagasan Soekarno pada tanggal 1 Juni dengan rumusan Pancasila resmi pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Kalau Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebut sebagai dimensi formal, artinya bentuk, ya, form, bentuk, maka gagasan Soekarno pada tanggal 1 Juni adalah materia atau isi dari bentuk Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tetapi Notonegoro tidak menjelaskan seperti itu. Nah, ini yang menjadi kritik dari saya terhadap gagasan beliau. Nah, ketiadaan penjelasan yang bersifat konseptual dan serius ya terhadap dimensi material Pancasila inilah yang membuat Notonegoro lalu menganulir pemikirannya pada era Orde Lama di era Orde Baru, teman-teman ya. Jadi di era Orde Lama itu kan Notonegoro sering menyebut Bung Karno sebagai pencipta Pancasila. Nah, tetapi di berbagai pidatonya di era Orde Baru ya, Notonegoro justru sama sekali tidak pernah Soekarno di dalam penjelasan tentang kelahiran Pancasila. Ketika dia menjelaskan bahwa pada tahun 1951 Senat UGM telah melakukan penelitian bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam bumi Indonesia yang diteliti secara seksama melalui penelitian yang bersifat ilmiah gitu ya. Nah, kalau di tahun 51 beliau lalu melanjutkan ya diteliti oleh siapa? Oleh Bung Karno gitu. Nah, tetapi di era Orde Lama dia menghapus nama Soekarno itu gitu kan. Nah, padahal kan keputusan Senat UGM tahun 51 itu adalah keputusan untuk menetapkan Soekarno sebagai pencipta dimensi material Pancasila. Itu tidak dijelaskan oleh Notonegoro. Artinya di era Orde Baru ya Notonegoro seakan-akan mengamini suatu upaya untuk menghapus peran Soekarno di dalam sejarah kelahiran Pancasila. Ini yang perlu diungkap gitu ya. Nah, tetapi dalam studi lama ya ada sumbangan yang sangat berharga dari Profesor Notonegoro ya, yakni keberhasilannya dalam menekan permanensi ya, atau kekekalan ya, keabadian Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka ilmu hukum gitu ya. Nah, apa itu? Yakni status Pancasila yang merupakan bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang dalam ilmu hukum ya beliau sebut sebagai Stat Fundamental Norms atau pokok kaidah fundamental negara. Nah, ini Notonegoro menggunakan teorinya Hans Nawiaski ya tentang kaidah fundamental negara atau Stat Fundamental Norms. Nah, fundamental norms ya, Stat Fundamental Norms adalah pokok kaidah fundamental negara ya yang kemudian menjadi pembukaan bagi undang-undang dasar. Nah, Notonegoro Undang-Undang Dasar ya terdapat ya bentuk negara, kesepakatan para pendiri bangsa tentang bentuk negara. Lalu yang kedua, kesepakatan para pendiri bangsa tentang asas rohani negara, yakni dasar negara atau Pancasila. Lalu yang ketiga, tujuan dari negara yang didirikan. Gitu. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar memuat 3 pokok penting di dalam pokok kaidah fundamental negara ya, yang pembentuk dari Stat Fundamental Norms itu ya dilakukan atau terjadi melalui pertama ya kan dibentuk oleh para pendiri negara gitu ya. Lalu yang kedua bentuk melalui ijab kabul ya, melalui semacam deklarasi yang eksplisit gitu kan tertulis ya sebagaimana
teks pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan deklarasi tertulis kan gitu ya. Nah, lalu yang ketiga dibentuk sebagai pembukaan yang mewujudkan atau melahirkan atau yang membuat Undang Dasar atau batang tubuh Undang-Undang Dasar itu ada. Jadi artinya pembukaan Undang-Undang Dasar adalah prasyarat utama bagi pembentukan batang tubuh dasar. Kalau tidak ada pembukaan, maka tidak akan ada batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, berdasarkan tiga proses metodologi pembentukan dari Stat Fundamental Norms, ya, maka pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya ada Pancasila tidak bisa diubah melalui prosedur hukum, gitu ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya ada Pancasila, ada dasar negara, hanya bisa diubah oleh pembentuk pembukaan Undang-Undang Dasar, yakni para pendiri bangsa, yang menjadi namanya kesimpulan ilmiah dari pendekatan ilmu hukum terhadap status Pancasila sebagai dasar negara yang permanen. Makanya kemudian teman-teman ya, pemikiran Notonagoro yang disampaikan di seminar Pancasila 2 tanggal 16 sampai 20 Februari 1959 ya, ini adalah kumpulan dari makalah di seminar Pancasila kedua pertama tahun 59 di Yogyakarta ya. Notonagoro bicara tentang Stat Fundamental Norms itu ya. Nah, pemikiran Notonagoro itu lalu diusung oleh para pembela Pancasila di sidang konstituante tahun 1957 untuk apa? Untuk mengkritik kelompok Islam ya yang ingin mengubah dasar negara di dalam sidang konstituante gitu ya. Kenapa? Karena Notonagoro menyatakan ya sebenarnya tugas fungsi dari konstituante itu hanya mengamandemen batang tubuh Undang-Undang Dasar, tidak menyasar pada pembukaan yang di dalamnya ada dasar negara. Kenapa? Karena konstituante itu dibentuk melalui pemilu dan pemilu mandatnya adalah Undang-Undang Dasar sementara, gitu. Bukan diberi mandat oleh para pendiri bangsa gitu. Nah, jadi karena konstituante ini dibentuk bukan oleh para pendiri bangsa dan oleh karena itu misalnya para pendiri bangsa lalu memberikan kewenangan konstituante untuk mengubah dasar negara, ya maka ya konstituante sebenarnya tidak berhak melakukan perubahan terhadap dasar negara gitu. Nah, tetapi sayangnya penjelasan ilmiah dari Notonagoro yang diusung oleh para pembela Pancasila, faksi Pancasila di konstituante terutama dari Partai Nasional Indonesia atau PNI gitu ya, itu terhenti pada penjelasan ilmiah dan belum ada peraturan perundang-undangannya. Nah, peraturan perundang-undangan itu ya, peraturan hukum itu baru ada tahun 1966 di dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 tentang memorandum DPR-GR ya, memorandum DPR gotong royong ya tentang tertib hukum Republik Indonesia atau sumber tertib hukum Republik Indonesia yang menetapkan menegaskan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan imun ya atau tidak bisa disentuh oleh proses amandemen Undang-Undang Dasar gitu. Nah itu. Tetapi kemudian pemikiran Notonagoro ini lalu mendasari sebuah peraturan yuridis ya yang menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya ada dasar negara tidak tersentuh oleh proses amandemen Undang-Undang Dasar. Makanya amandemen Undang-Undang Dasar yang terjadi pasca reformasi ya sejak tahun 1999 gitu kan, itu tidak menyentuh sama sekali pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini salah satu dasar pemikirannya dari pemikiran Notonagoro. Nah, ini keberhasilan dari Notonagoro, teman-teman, dalam era Orde Lama. Nah, tetapi kemudian di Orde Baru, beliau juga mengembangkan pemikirannya, ya. Sayangnya kemudian didahului oleh proses tadi, ya, penyembunyian atau penghapusan peran Soekarno sebagai penggali dan pengusul Pancasila. Nah, dalam rangka itu, di era Orde Baru, ya, Notonagoro lalu menyusun apa yang dia sebut hakikat Pancasila yang objektif ya. Kalau air itu H2O-nya air, kalau makanan itu proteinnya makanan, maka Notonagoro mengklaim
ya, bahwa dia telah menemukan H2O-nya Pancasila. Jadi substansi Pancasila yang ada di dalam diri Pancasila, ya, yang terbebas dari penafsiran subjek atau penafsiran penafsir, gitu ya. Kenapa? Karena Orde Baru itu kan ingin menghadirkan Pancasila yang murni, kan gitu ya, dengan jargon pengamalan Pancasila yang murni dan konsekuen. Nah, ini pemikirnya ternyata adalah Noto Nagoro. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan Pancasila yang murni? Ya, yakni Pancasila yang pertama, tentu yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, yang terpisah dari pemikiran misalnya Soekarno atau anggota Panitia 9, gitu ya. Ini sayang sekali karena ini adalah keterputusan, ya, pemutusan Pancasila dari tradisi intelektualnya atau dari raison d'etre, ya, dari landasan pemikiran yang membentuk Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Jadi pemurnian Pancasila artinya purifikasi, ya, penghapusan substansi intelektual dari para pendiri bangsa dari Pancasila. Nah, ini dilegitimasi oleh Noto Nagoro. Nah, lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan H2O-nya Pancasila? Lalu Noto Nagoro menemukan ia adalah manusia, kayak gitu. Jadi manusia adalah substansi dari kesatuan nilai yang ada di dalam Pancasila, gitu ya. Kenapa? Karena yang berpancasila adalah manusia, yang bertuhan adalah manusia, yang berkemanusiaan adalah manusia, yang bersatu adalah manusia, yang berkerakyatan adalah manusia, yang berkeadilan sosial adalah manusia. Kata Noto Nagoro. Jadi manusia adalah substansi dari Pancasila yang terbebas dari pemikiran Soekarno, Hatta, Yamin, ya, Ki Hajar Dewantoro, ya, yang memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap substansi Pancasila itu, gitu. Nah, ini lemah sebenarnya, ya, pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah substansi Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila terutama bukanlah filsafat manusia, tetapi filsafat negara, kan gitu kan. Jadi misalnya kemudian kalau kita menggunakan Bung Karno, ya, maka yang berketuhanan adalah negara, sehingga negara melindungi hak warga negara dalam bertuhan. Yang berkemanusiaan adalah negara. Kenapa? Karena negara adalah institusi yang wajib, ya, melindungi hak asasi manusia. Yang berbangsa tentu adalah negara, karena negara adalah negara satu untuk semua warga negara Indonesia lintas perbedaan sara, ya kan? Yang berdemokrasi adalah negara. Kenapa? Karena negara harus dikelola melalui sistem yang demokratis. Yang berkeadilan sosial adalah negara. Kenapa? Karena negara harus mewujudkan keadilan sosial untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Nah, beratan, ya, terhadap temuan dari Noto Nagoro yang langsung menetapkan manusia sebagai substansi Pancasila. Nah, tetapi di balik kelemahan itu ada keunggulan atau nilai plus, ya, yang ditemukan oleh Noto Nagoro di era Orde Baru. Misalnya teorinya tentang Eka Pancasila, teman-teman. Bukan Eka Sila, tapi Eka Pancasila. Jadi kata Noto Nagoro, ya, dengan Pancasila, ya, kita tidaklah memiliki 5 dasar negara. Ya kan, panca itu 5, sila itu dasar. Oleh karena itu seakan-akan kita berarti memiliki 5 dasar negara. Bukan, kata Noto Nagoro. Ya, kita hanya memiliki 1 dasar negara yang dibentuk melalui 5 sila yang telah menyatu, kayak gitu, ya. Jadi Pancasila, kata beliau, bisa juga kita sebut dengan Eka Pancasila. Jadi Pancasila yang satu, kayak gitu. Nah, akhirnya kemudian, ya, dengan Pancasila kita hanya memiliki 1 dasar negara yang sila-silanya saling kait-mengkait di dalam 1 sila terhadap 4 sila yang lain. Sehingga kemudian ketika kita membaca sila ketuhanan yang Maha Esa, maka cara membacanya adalah, ya kan, sila ketuhanan yang Maha Esa yang berkemanusiaan, berkebangsaan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Demikian juga sila kerakyatan yang berketuhanan, berkebangsaan, berkerakyatan, berkeadilan sosial. Sila kebangsaan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkeadilan berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Sila kerakyatan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, dan berkeadilan sosial. Sila keadilan sosial yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkerakyatan, ya, dan berkerakyatan, kan, kayak gitu, teman-teman. Nah,
teori apa ini, semacam epistemologi Pancasila ya, yang ia sebut dengan Eka Pancasila, ini menarik dan penting ya, karena dengan cara seperti itu kita tidak membaca Pancasila sebagai 5 nilai yang terpisah, tetapi menjadi satu kesatuan will unsung ya, kalau kata pinjam istilah Bung Karno. Nah, saya kira itu teman-teman ya. Jadi di balik kelemahan beliau ya terdapat beberapa sumbangan yang berharga dari pemikiran Notonagoro yang patut ya dan harus kita lanjutkan ya demi pengembangan Pancasila sebagai tradisi ilmiah. Terima kasih. Berjumpa kembali dengan Tadarus Pancasila. Salam Pancasila.